Jika masalah kecil dibesar-besarkan oleh diri palsu kita. Siapa diri palsu kita? Pikiran yang tidak sadar. Apa yang sering kita dengar dari pikiran tidak sadar? Segala hal yang menakutkan. Apa yang kita lakukan setelah kita dengar? Kita ikuti. Kan gitu yang sering kita lakukan. Mendengar pikiran kita, setelah itu mengikuti pikiran kita. Betul? Takut tikus. Tikusnya nggak ada. Diada-adakan di pikiran kita, seakan-akan tikusnya ada. Mau jalan ke sana, nggak mau karena takut ada tikus. Padahal di sana nggak ada tikus, cuman pikiran saja yang bilang ada tikus. Setelah kita dengar, kita ikuti, yang nggak kemana-mana. Takut sesat. Orang yang takut sesat selamanya sesat. Karena hanya orang yang berani tersesat yang selamanya tidak akan tersesat. Mau pergi ke Sariwangi, cari rumah saya, takut sesat. Orang yang takut sesat di mana sekarang? Di kamarnya aja. Tapi yang berani tersesat, ya udah jalan aja. Ntar juga nanya, kan ada peribahasa. Malu bertanya, sesat. Ya sesat di Sariwangi. Tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Sok tahu tidak mau nanya. Menyalakan Google Map tidak bisa, turun dari mobil nggak mau. Nah orang-orang yang model kayak gini nih, ya yang berbahaya. Gak nyampe di sana tapi cerita seakan-akan sudah sampai. Baru aja. Jadi orang yang mengawali iman, besok-besok sudah ngaku jadi orang beriman. Mengawali iman belum tentu jadi orang beriman. Ada tahap-tahapan yang harus ditempuh untuk menuju sana. 3, suasana hati yang tertekan. 4, keputusasaan. 5, kalau saya sebutkan habis waktu kita. Dan ternyata kenegatifan itu masih ada gak dalam diri kita? Saya ulang lagi, ketidaksabaran masih? Amarah yang meledak-ledak? Masih. Kenapa bisa meledak? Karena dikomporin. Oleh siapa? Ya oleh pikiranmu sendiri. Karena pikirannya masih dalam kegelapan, ngomporin aja kerjaannya, betul nggak? Iya. Kan sebetulnya kebakaran itu terjadi menjadi besar karena ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya rumah kita. Dikipas-kipasin sama apa? Sama angin. Angin bawa oksigen. Terjadi proses oksidasi. Karena jumlah oksigen yang datang ke situ tambah besar. Kan kalau di kampung ya, kalau mirun sene, kalau susah nyala, kan ditiup pakai songsong. Ngasih apa itu? Ngasih oksigen. Tiup tiup, merenaon. Duh kak, pokoknya mah tiup. Tuh, karena nggak ngerti, padahal sebetulnya ngasih oksigen. Supaya proses oksidasinya lancar, betul nggak? Iya. Besar tuh apinya. Syarat api membesar, satu ada bahan bakar tambahan, yang kedua ada yang ngipasin, gitu aja. Makanya sate kalau dikipasin kan matangnya cepet. Bakar ikan pakai ya kipas angin, cepet tuh matangnya. Betul apa tidak? Gitu. Jadi bagi orang yang tidak sadar, masalah kecil pun akan terasa sangat besar. Lihat ya kata-kata saya, dengarkan. Jadi kalau hari ini kita memandang masalah kecil menjadi besar, tanda kita belum sadar.
Orang yang sadar bahkan masalah besar pun terasa kecil, bahkan tidak terasa sebagai masalah. Gitu aja. Gak usah nanya, ayah apa ciri orang sadar? Nah, sekarang saya jawab, ciri orang sadar itu masalah besar pun terasa bukan masalah. Lihat, kalian tuh masalahnya banyak, saya tahu itu, ya. Tetapi sebesar apapun terasa tidak ada masalah. Menjalani kehidupan ya sudah saja, nerima saja apa adanya, itu berserah diri namanya. Kan keren. Nah, perhatikan saya. Semua yang saya sebut tadi itu, ketidaksabaran, amarah yang meledak-ledak, suasana hati yang selalu tertekan karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu tidak senang. Karena kita memerankan sesuatu tidak sesuai dengan personal genius zone kita. Muncullah keputusasaan. Berikutnya apa? Semua ini akan memicu yang bernama substansi kepedihan emosi. Jadi di dalam alam bawah sadar kita ini sudah ada sebuah tubuh baru, namanya substansi kepedihan emosi. Yang dibangun secara terus menerus dalam waktu yang panjang. Nah itu terpicu tuh oleh kenegatifan tadi. Begitu terpicu itu yang menyebabkan hal kecil pun terasa menjadi besar. Apa yang berikutnya terjadi? Akan terjadi kebangkitan kenegatifan yang lebih hebat. Apa berikutnya lagi? Maka ketika bangkitnya kenegatifan yang lebih hebat, ego dalam diri kita akan memanipulasi realitas. Jadi realitas yang sebenarnya dimanipulasi oleh ego. Masalah yang kecil pun menjadi besar karena ego sedang memanipulasi. Suka kan kalian begitu? Betul nggak? Iya. Anak mengalami kecelakaan. Sebetulnya biasa saja, anaknya juga ketawa-ketawa. Tetapi kemudian ya ego itu mulai memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan realitasnya itu lebih dahsyat dari itu. Apa yang terjadi? Ruwet kan masalah? Betul nggak? Ruwet. Karena begitu kita tidak tenang, kita sudah menyumbang masalah baru 300%. Begitu kita tenang, kita sudah menyelesaikan masalah 50%. Makanya itulah pentingnya tenang saja, tenang. Kenapa sih? Seneng banget itu, ewu pakai ewu. Begitu kita senang memanipulasi realitas dengan ego kita, apa yang terjadi? Akan menghentikan kemunculan semua hal yang kita ingin. Dan yang akan muncul dalam hidup semua hal yang tidak kita ingin. Itu. Kalau sudah cerita perjalanan, apalagi jalannya macet dan macetnya luar biasa. Dibesar-besarkan realitasnya, dimanipulasi dengan egonya. Supaya orang bersimpati pada dia, kalau perjalanan dia menuju tempat itu susah payah. Apa yang terjadi? Dia sedang menceritakan hal yang dia tidak ingin. Dan saat itu dia sedang menghentikan kemunculan segala hal yang dia ingin. Itulah doa dia yang tidak dirasakan. Makanya yang tidak dia ingin dalam hidup berulang-ulang terjadi. Saya lagi duduk di Jelekong tuh, di kolam. Datang tuh rombongan belakangan. Yang datang terlambat. Saya udah tahu terlambat. Makanya saya nggak mau dengar ceritanya. Yang penting kan kamu sekarang sudah ada di sini, udah makan.
Kalau saya nggak ngomong gitu kan maunya cerita.